perkasanya Tuhan, bagi yang baru bergabung bersama kami, saya ingin mengucapkan selamat datang di Women's Talk by Life Center Family. Langsung aja, hari ini kita mau seru-seruan bareng karena apa? Talk show. Jadi di sini sekali lagi kita mau saling belajar, ya kan, mendengar satu sama lain. Dan saya percaya dengan belajar itu kita semakin maju, terjun ke dalam pengetahuan firman Tuhan, dan kita sama-sama bangkit menjadi lebih dari pemenang. Oke, langsung saja kita mau talk show, kita mulai sekarang. Oke, pertanyaannya adalah, kalau kita buka IG Live Center nih ya, kita lihat Instagram Live Center, kita baca tema awal tahun ini, ada tulisan namanya Look Up. Oke. Nah, kita mau nanya hari ini sama para mama-mama dan anak-anak, kalau misalnya lihat tema Look Up itu, apa sih yang didapat di dalam benak kita nih, tiba-tiba muncul apa sih, yang muncul pesan apa? Oke, mari kita persilahkan para mama-mama dan anak-anak, siapa duluan yang mau menjawab? Silakan. Oke, Tante jawab duluan ya. Thank you, Tante. Waktu saya lihat Look Up itu langsung Tuhan ingatkan saya pada Mazmur 121. Yang ayat 1 dan 2 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Jadi kita ke gunung itu kan kita ngelihat ke atas gitu. Dan dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi bagi saya waktu saya dengar Look Up itu saya lihat apa ya, kalau Look Up kan langsung lihat atas. Terus saya diingatkan pada ayat 121 ini, Look Up lihat gunung-gunung itu kan ke atas. Siapa yang biasanya ada di atas itu? Biasanya kan kita melihat kerajaan Allah yang kita bayangkan ada di atas gitu. Dan bagi saya pribadi, waktu saya diingatkan kepada kerajaan Allah, saya dikembalikan lagi kepada Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Khususnya pada saat sekarang ini ya, kita kalau melihat horizontal, kelihatan melihat ke bawah, wah kita bakal stres sekali dengan apa yang sedang bergejolak di sekitar kita. Tapi kan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh stres, kita nggak boleh patah semangat gitu. Jadi kita mesti look up. Jangan look down, jangan only look straight, but look up. Look up itu sungguh-sungguh memberikan kita damai sejahtera. Saya anjurkan kalau bisa ntar masing-masing baca Mazmur 121 ini sampai habis, karena ini sungguh-sungguh menguatkan saya. Karena waktu kita look up, kita menemukan pertolongan kita. Oke, wow, keren banget nama J-Hop kita, Tante Tati. Yes, Mazmur 121. Oke, ayo siapa lagi? Para mama-mama, Mama Mika, Mama Lydia, dan anak-anaknya, siapa yang mau jawab duluan? Oke, saya tambahin ya. Oke. Nyambung sama yang Tante Tati. Ini Matius 5 ayat 5 sampai Matius 5 ayat 3. Di sini kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tadi Tante Tati bilang Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kerajaan surga. Nah, di sini ditambahkan bahwa untuk kita memiliki kerajaan surga, itu penting bagi kita untuk kita miskin di hadapan Allah. Nah, yang saya dapatkan, kalau kita nggak miskin, kita tidak miskin itu setelah saya gali lebih dalam itu artinya kita desperate banget, kita nggak bisa tanpa miskin itu tanpa hal tersebut. Kalau kita miskin di hadapan Allah, kita nggak bisa hidup tanpa Allah, kita berdesperate banget. Setelah ada perasaan miskin itu, kita akan dapat memiliki kerajaan surga. Jadi karena kita merasa kita nggak mampu, kita nggak punya, kita nggak akan bisa hidup di luar Allah, itu jadi efeknya itu Yohanes 15 ayat 5. Di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu menjadi realitas. Nah, karena itu jadi kita look up. Kita desperately look up. Kita udah nggak ada jalan lain selain kita look up. Dan disitulah kita menemukan segala yang kita butuhkan. Kita menemukan kerajaan Allah dan semua rahasianya. Itu yang saya dapat dari
up. Yes, thank Sorry. you Mama Mika, Thank Tante Mika, keren. Oke, untuk saudari-saudari sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa aja langsung tulis di kolom chat sebelah kanan. Nanti kita akan menjawab. Thank you. Oke, lanjut. Apa yang didapat dari look up? Mama Lydia. Mungkin Mama Lydia. Oh, Masih Itu ada Bu Eti angkat tangan tuh. Oh, Betty. Angkat tangan maksudnya mau ngomong atau? Oke, Mama Lydia. Sudah di-unmute. Thank you. Masih di mute, Tante. Maaf. Tolong di-unmute ya. Oke, udah. Udah ya? Ya, siap. Udah? Yes. Oke. Kalau sama sih seperti tadi yang Bu Tati, Bu Mika juga, pada saat look up itu saya diingatkan Matius 6 ayat 33. Jadi bagaimana di tengah situasi apapun juga, kalau kita terus fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada kerajaannya, kita tahu yang ada itu damai sejahtera, sukacita gitu loh. Jadi kalau kita lihat fakta yang ada kita stres, putus asa, tapi terus kalau kita melihat terus ada mencari kerajaan Allah, terus kita fokus sama Tuhan, kita percaya gitu loh, ada sukacita, damai sejahtera itu yang penuh atas kita dan itu yang menjadi kekuatan. Jadi kita nggak lihat fakta yang ada, tapi kita lihat kebenaran firman Tuhan. Itu kalau dari saya. Thank you Mama Lydia. Kita lihat kebenaran Tuhan bukan fakta dunia. Oke, next. Anak-anaknya siapa yang mau mulai duluan? Look up. Oke. Aku dulu ya, Non ya. Nambahin. Oke, tadi seperti yang tadi Tante Tati, Tante Mika, dan Tante Lydia juga udah bilang, look up ini, jadi aku waktu baca ayat ini, sebenarnya ayat ini diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kalau teman-teman, saudara-saudara, ibu-ibu semua melihat renungan yang ada di posting di Instagram Life Center, di situ Pak David Basuki ada video renungannya. Nah, di video renungan itu dia mengajak kita semua untuk merenungkan Kolose 3 ayat yang kedua. Kita mungkin bisa buka sama-sama Kolose 3 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahasa Indonesia, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu versi bahasa Indonesia yang biasa kita baca. Tetapi menariknya, aku buka di versi The Message, di situ dibilang, aku bacakan sebentar. Don't shuffle along, eyes to the ground, absorbed with the things right in front of you. Look up and be alert to what is going on around Christ. That's where the action is. See things from his perspective. Jadi kalau mungkin, nah ini ada Adrian nulis di chat, di kolom chat, di situ ditulis look up and be alert. Sebelumnya aku suka juga di situ dibilang don't shuffle along, eyes to the ground. Seperti tadi yang dibilang, kita melihat ke bawah gitu. Kita melihat ke atas yang ke bawah, yang kita lihat tuh pasti akan situasi atau fakta yang manusia biasanya lihat. Eyes to the ground, absorbed with the things right in front of you. Kita kadang-kadang terjebak untuk melihat cuma hal-hal yang kita lihat lewat mata jasmani kita. Tapi firman Tuhan bilang, look up and be alert. Be alert tuh sadar gitu. Look up and be alert to what is going on around Christ. Jadi ada sesuatu yang terjadi di sekitar Kristus yang kita perlu tahu gitu. Kalau aku benar-benar diberkati banget dengan Kolose 3 ayat yang 1 sampai 2 ini. And be alert to what is going on around Christ. Jadi aku bilang sama diriku sendiri ya, non waktu baca itu kayak apa sih yang ada di sekitar Yesus gitu. Jangan kita terjebak dengan apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita lihat di berita, apa yang kita lihat di TV, di koran.
kan kadang kita bertanya kan kayak what is going on di dunia ini, what is going on gitu kan. Tapi firman Tuhan bilang what is going on around Christ. Apa yang ada di sekitar Kristus? That's where the action is. See things, lihatlah hal-hal itu from his perspective. Dari Kolose 3 ayat yang kedua itu kan dibilang bahasa Indonesia, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi itu sih yang aku renungkan gitu. Sebenarnya apa sih yang ada di sekitar Kristus tuh apa? Apakah depresi, Yes. kesedihan, kebingungan, kekacauan, atau hal-hal yang penuh dengan damai sejahtera. Oh ya, ada satu lagi, tunggu sebentar ya. Aku nambahin sebentar. Aku lupa. Ini juga membawa aku kayak apa sih gitu yang terjadi gitu. Nah, ini di Mazmur, kalau nggak salah Mazmur 16, Mazmur 16 ayat yang ke-11. Coba aku buka sebentar. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Oh, nih ayatnya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi dari Kolose tadi aku dapat nih ayat ini, Mazmur 16 ayat yang ke-11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi di sekitar Tuhan ternyata ada hal-hal ini. Ada kebenarannya Tuhan gitu loh intinya. Itu aja Non dulu. Thank you Driska, mantap. Jadi pilihan kita ya untuk melihat yang mana, apa yang mau kita lihat. Yes. Oke, langsung nih, seru. Next siapa? Adria atau Victo? Aku boleh tambahin dikit doang. Oke. Jadi ini yang maksudnya waktu boleh dibilang maksudnya kalau dilihat dari Women's Talk dari tahun lalu sampai hari ini itu benar-benar kayak Tuhan itu lagi ngajarin untuk semuanya fokus kepada Dia gitu, bukan kepada fakta yang terjadi di dunia. Pasti ada lah masa-masa kita bisa down, kita bisa kayak aduh kenapa sih banyak banget masalah gitu. Nah, aku juga maksudnya kayak itu saya seperti perjalanan yang satu persatu itu kayak dibukain gitu. Tahun lalu itu aku juga dikasih tahu tentang waktu aku lagi shocking itu dibukain tentang Matius 14 ayat 22 sampai 23 yang tentang Petrus berjalan di atas air. Waktu Petrus merespon Yesus, dia itu benar-benar berjalan, tapi ketika dia distract dengan situasi dan kondisi badai yang ada, dia malah tenggelam. Nah, terus habis itu tentang lagi fakta, bukan melihat fakta, tapi melihat kebenaran. Dan tahun ini pas awal pembukaan kita juga sama-sama merenungkan Kolose 3 ayat 2. Jadi semuanya merucut ke satu, fokus mata kita itu mau kemana? Yes. Fokus kita yang kayak Driska bilang tadi, fokus kita itu di sekitar Kristus itu ada apa? Ada kebenaran. Jadi kita mau sama-sama untuk belajar lebih merespon kepada kebenaran daripada apa yang terjadi di sekeliling kita, perasaan kita, apa yang membuat kita itu nggak fokus ke Tuhan. Jadi kita lebih fokus kepada apa yang terjadi di dalam kebenarannya Tuhan. Itu sih Non. Thank you. Victo. Mantap Victo. Oke, next kita langsung mau dengar dari Adria. Apa yang didapat ketika melihat Lukap, Adria? Sister. Oke, ya ini yang tadi lanjutin Driska bilang ini perenungan yang dikasih sama Babe waktu awal tahun Kolose 3 itu. Nah yang di message itu di ayat satunya aku suka sih dibilang, if you're serious about living this new resurrection life with Christ, act like it gitu. Kalau kita serius gitu. Karena kita dikasih kehidupan yang baru, kalau kita serius menghidupinya ya benar-benar lakuin gitu. Dan look up itu menjadi bahkan bukan cuma tema ya, itu harus sesuatu yang kayak kita aware, makanya dibilang be alert, selalu aware gitu kayak ada apa ya, karena di sekitar kita fakta udah ada banyak banget dan ngenyangin lah ya. Nah cuman kalau nggak dikasih makan dengan kebenaran, lama-lama kita akan kemakan dengan fakta, apalagi dengan perasaan kita sendiri, perasaan yang tadi Driska bilang ada apa sih, apakah ada stres, ada depression ya, nggak mungkin ada itu kalau kita ngelihatnya tuh ke Tuhan gitu. Aku suka siapa kayaknya Lu Engle ya bilang tentang doa itu bukan buat ngubah keadaan,
Tapi doa itu untuk pertama-tama itu untuk mengubah cara pandang kita. Gimana cara Tuhan ngelihat. Mungkin salah satu contohnya yang paling real aja adalah tentang Life Center ini. Life Center ini kita udah mimpikan dari 2 tahun lalu. Udah kita plan secara detail gitu, wah mau gini segala macam, terus kita udah excited dan akhirnya udah jadi, dan kita udah beneran masuk nih ke gedungnya baru seminggu di awal bulan Maret. Terus udah gitu deng lockdown. Terus selama setahun ini kita juga lumayan discourage gitu. Kita walaupun kita ngejalanin Women's Talk, maksudnya selama pandemi muncul nih banyak Women's Talk, kita tetap ngelakuin SOW yang kita pikir wah kayaknya nggak mungkin bisa, tapi udahlah jalanin daripada kita nggak jalanin gitu kan. Dan akhirnya selama setahun kita ngejalanin, tapi kadang juga kita distractednya mungkin bukan hal-hal yang bikin stres ya, hal-hal yang kadang kita nggak sadar kita stresin sendiri gitu. Misalnya kayak kita jalanin tapi sebenarnya dalam hati kayak, aduh coba udah bisa di LC ya, coba udah bisa di gedung ya, coba udah bisa di gedung ya. Itu akan jadi lebih baik gitu. Kayak kita mikirnya gitu, at least aku nggak tahu kalau yang lain. Tapi kayak, aduh coba bisa di gedung ya, alatnya lebih bagus segala macem, gini-gini. Apalagi awal-awal pakai, maksudnya kita ribet banget lah, susah gitu. Tapi justru bener-bener pas akhir tahun itu, aku diingetin satu hal gitu. Ketika aku terlalu sibuk ngelihat apa faktanya. 1 misalnya, gedung nggak bisa dipakai. 2, kita nggak bisa ngumpul. Terus udah gitu 3, alat-alat yang udah ada yang lebih baik nggak bisa dipakai. Ketika aku ngelihat faktanya itu, aku lupa Tuhan tuh sedang ngerjain lebih banyak lagi hal lewat online gitu. Dan kayak diingetin kayak, ketika kamu terlalu ngelihat yang lain, ngelihatnya tuh ke bawah mulu, di bawah apa yang terjadi di bumi, kamu lupa apa yang aku sebenarnya lagi kerjain gitu. So aku, iya ya, maksudnya Women's Talk ini malah lahirnya ketika online. Sesuatu yang kita sebelumnya belum rencanakan bener-bener, tapi lahir gitu aja gitu. Dan banyak hal-hal lain, dan ini kita seringnya distracted sama fakta yang di sekitar kita, nungguin apa sih kapan ini selesai segala macam, tapi completely miss apa yang Tuhan sebenarnya lagi kerjain, karena Tuhan itu nggak terbatas sama ruang, sama waktu, sama virus, sama apapun lah, Tuhan nggak terbatas, tapi cuman dengan cara kita lihat ke atas apa sih yang going on around Christ. Karena bukan artinya kita pandemi Tuhan berhenti bekerja kayak nungguin kita bisa ngumpul. Tapi Tuhan tetap bekerja dimanapun kita berada, gitu sih. Yes, thank you Ria, mantap, keren semuanya. Oke, saya juga mau tambahin lanjutan dari Ria. Ketika saya melihat tulisan look up, tiba-tiba saya teringat di Efesus 3 ayat yang ke-20. Ini keren banget versi TPT-nya. Bentar saya copy paste. Nah, dibilangnya begini. Efesus 3 ayat yang ke-20 dari TPT version. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energize you. Jadi benar-benar di sini kita bisa dikasih lihat kalau kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita, siapa Dia yang ada di dalam kita itu adalah sumber terbesar. Jadi kita hanya terus terkoneksi sama Dia, pemegang otoritas tertinggi. Karena walaupun situasinya boleh berubah-ubah, kita lihat sebentar A, sebentar B, tapi kita harus percaya, janji Tuhan tidak pernah berubah. Kebenarannya Tuhan tidak ambigu, ya kan? Nggak bisa kadang yes, kadang no. Tetap sama. Jadi situasi di sekeliling kita tidak bisa mengubah apa janji Tuhan yang ada di dalam kita. Juga ketika saya lihat look up, benar-benar Tuhan ingetin lagi, kita jangan mendownload dari sumber yang salah. Kayak komputer, kalau download dari sumber yang salah bisa berubah-ubah, lama-lama apa? Ngeheng, ya kan? Jadi terus terkoneksi sama sumber kebenaran yang mutlak, yang nggak bisa digantikan oleh apapun. Di situ, kayak Ria bilang, di situasi seperti sekarang ini, bukan lagi kita melihat itu buruk terus, tapi
Women's Talk jalan waktu di dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, kita bisa ketemu di Zoom, bisa saling belajar. Jadi benar-benar seperti sama yang semua para mama-mama dan anak-anak bilang, kita terus melihat dan itu adalah pilihan kita. Mau lihat yang mana? Karena apa yang kita lihat itu menentukan iman kita dan outputnya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kalau lagi look up, bagaimana biar tidak mudah terdistraksi sama yang ada di sekitar kita? Nah kan realitanya tuh kan kadang susah ya. Nah gimana supaya tidak mudah terdistraksi sama yang ada di sekitar kita? Oke, siapa yang mau jawab duluan? Dari para mama-mama, ada yang mau jawab duluan? Oke, Tante deh ya. Oke. Supaya kita tidak gampang terdistraksi dengan keadaan kita, jadi up and down ya toh. Tapi kita lebih banyak kita harus lihat ke atas, look up-nya itu. Yang saya alamin sendiri itu kita harus fokus pada Tuhan. Fokus kepada mencari hatinya Tuhan. Mempunyai kerinduan, haus lapar untuk mengenal Dia lebih lagi. Karena dikatakan di sini di Matius yang 6:33, seek diligently, sebetulnya yang ada di versinya dikatakan carilah dengan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar ya asal-asal dengar terus lupa lagi, enggak, tapi kita benar-benar mencari, karena kita seperti Ibu Mika tadi bilang punya sesuatu yang kita perlu, yang kita kayak nggak bisa hidup tanpa itu yang harus kita sadari, betapa kita itu miskin, betapa kita itu haus lapar akan kebenarannya gitu. Memang kita banyak ingin mendapat jawaban ya, dapat berkat, dapat ini. Tapi di Matius 6:33 itu kan dikatakan tuh, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua yang diperlukan, yang tidak penting malahan Tuhan bilang, itu akan digenapi. Karena saya juga merasakan gitu, kalau Tuhan itu memberkati itu lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Dan pada waktu Tuhan memberkati kita itu, memberikan kita jalan keluar, yang terlebih dahulu Dia berikan tuh hati kita. Kita ada damai sejahtera, kita ada sukacita. Karena damai sejahtera dan sukacita itu yang kita tidak bisa beli dengan apapun, dengan uang pun kita nggak bisa beli. Tapi kalau kita hanya sekedar melihat ke bawah, oke, kita dapat jalan keluar, kita kayaknya dapat jawaban. Tapi jawaban itu apakah beserta dengan damai sejahtera? Apakah jawaban itu ada sukacita waktu kita menerima? Oke, kita nerima, tapi kita nggak ada hanya sementara, oh ya sukacita ada, kayak masalah kita terselesaikan. Tapi waktu kita terima itu, adakah sukacita di dalam kita? Kadang-kadang kayaknya belum ada jawaban, tapi sudah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kita sukacita. Karena saya juga merasakan waktu kita ada di dalam Tuhan, seek Him, waktu kita fokus kepada Dia itu apa ya? Kita itu desire kita itu lebih gampang terpuaskan. Kita nggak kepingin yang ini itu karena kita puas, karena kita sudah mempunyai harta yang sangat berharga, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu yang kita harus sadari, dan itu hanya kita bisa dapatkan pada waktu kita look up. Di look down semuanya itu sementara, semuanya bisa dimakan engat, semuanya bisa lumer, semuanya bisa rusak. Tapi sesuatu yang kita nggak bisa rusak yang Tuhan sudah berikan, yaitu when we look up, when we find Him. Itu sungguh sangat berharga, yang dapat memberikan sukacita, damai sejahtera. Pada waktu kita sudah mempunyai dua ini, yang lain itu sudah nomor 2. Pasti Tuhan berikan. Karena kita tahu kan, Tuhan janjinya ya dan amin. Tidak pernah Dia lupa, tidak pernah Dia bohong. Gitu, Non. Yes, keren banget Mama Tati ini. Bener banget, kerajaan Tuhan itu kerajaan Allah. Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Dan kita terus look up. Jadi kalau di luar 3 itu, yang buruk-buruk, intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, buang aja mulai sekarang, auto reject. Oke, thank you Tante Tati. Next, siapa? Mama-mama apa anak-anak dulu nih yang jawab? Saya tambahin dikit ya, Non. Oke. Dulu kali ya, boleh. Sorry, Bu Lydia. Okay.
Ya, Oh, Tante nggak Lydia. apa-apa, Bu Mika dulu boleh. Silakan, Bu. Oke, Tante Mika dulu. Nggak apa-apa, Bu Mika. Saya cuma Tante Mika. Oke, saya cuma mau kasih komentar bener yang Noni bilang. Kalau kita nggak auto reject, lama-lama burn out. Nah, itu salah satu strategi dari iblis juga. Kita dikasih begitu banyak distraction, kita dikasih begitu banyak yang terjadi di depan kita, jadi kita burn out, capek gitu ya. Dan kalau orang capek nggak bisa sukacita, kita nggak bisa melihat ke atas dengan baik. Ini distractions membuat kita lebih tertarik kepada dunia daripada kepada apa yang ada di atas. Jadi untuk melihat ke atas itu membutuhkan begitu banyak effort kalau kita terlalu banyak distraction ya. Nah, akhirnya yang mana yang kita pilih? Akhirnya yang kita pilih yang di depan mata. Dan itu sebenarnya mencuri rancangan Allah dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sediakan yang lebih abstrak itu kita nggak bisa dapat. Karena kita sudah terlalu fokus dengan apa yang ada di depan mata. What we can get now, kita kompromi jadinya. Kita mendapat apa yang kita bisa dapatkan sekarang, kita tidak mencari apa yang terbaik buat kita, yaitu kerajaan Allah. Itu yang saya ingin tambahkan. Thank you Tante Mika. Mantap Tante Mika. Oke, thank you. Lanjut. Tante Lydia. Ya, yang saya mau share di sini look up kan dari tadi kan kita bicara look up. Itu memang nggak mudah untuk kita terus fokus sama Tuhan tuh nggak mudah gitu loh. Kadang maksudnya karena fakta-faktanya itu kan lebih begitu luar biasa seperti yang tadi sekarang yang kita alami gitu. Tapi bagaimana kembali lagi kalau tante sih merasa bahwa kalau kita sadar akan identitas kita, siapa kita gitu loh. Kita tuh dikasihi, anak yang dikasihi, dan kasih Tuhan itu kekal buat kita gitu. Dan dia selalu menyertai kita. Dan itu yang memberikan kekuatan gitu. Di saat mungkin fakta-fakta itu membuat kita goyah. Tapi bagaimana kita bisa terus fokus kepada dia gitu. Bagaimana kembali lagi bagaimana kita tuh lebih banyak merenungkan firman Tuhan, kita hidup melekat gitu loh. Jadi di saat apapun yang terjadi di sekitar kita boleh tetap fokus gitu kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Karena di saat kita terganggu, itu bisa membuat kita jadi tadi putus asa atau apapun. Tetapi di Yesaya 30 ayat 15 itu dibilang bahwa di dalam tinggal tenang itulah kekuatan kita gitu loh. Jadi kita di mana ketenangan, di mana damai sejahtera yang tadi lagi dikatakan dalam kerajaannya. Oleh sebab itu biarlah kita terus ada terus di dalam kerajaan Tuhan sehingga ada damai sejahtera dan tenang, dan itu yang menjadi kekuatan kita gitu loh. Jadi kita nggak apapun yang fakta-fakta yang ada di sekitar kita itu tidak akan membuat kita goyah. Membuat goyah bisa sebentar, bisa membuat goyah, tetapi kita kembali lagi. Ya, Roh Kudus kita mengingatkan kita untuk terus kita kembali lagi fokus kepada Dia. Yes, thank you Tante Lydia, mantap. Ingat semua kalau Roh Kudus ada di dalam kita 24 jam. Jadi untuk remind setiap kita. Oke, next. Siapa yang mau jawab ini anak-anaknya? Aku. Oke, nah, itu tuh kuncinya Roh Kudus. Kalau minggu lalu Tante Yoti bilang kan, helplessness is a condition, but hopelessness is a decision. Dan tiap hari, mungkin tiap jam, mungkin tiap menit kita itu dihadapkan sama pilihan-pilihan. Kita mau stay yang mana, mau choose yang mana, mau pilih yang mana gitu. Apakah kita mau pilih untuk stay di apa yang nge-distract kita
Dan mostly yang ngedistract kita adalah perasaan kita sendiri gitu. Tapi perasaan nggak bisa jadi tolak ukur kebenarannya Tuhan. Memang nggak gampang, tapi kalau aku suka banget yang Tante Tati bilang tadi, seek diligently. Bukan berarti kita tinggal kayak, ya udah rest aja terus pasif gitu. Enggak, tapi rest itu adalah sebuah rest itu harus aktif dari kita. Dan Roh Kudus itu selalu punya kebenaran, tapi kalau kita nggak nerima, itu juga sama aja bohong gitu. Jadi supaya nggak distracted, dan most of the time pasti kita semua selalu bilang, aduh susah nih distracted. Nah tapi kalau Babe selalu bilang gini, kuncinya satu, masuk ke dalam kamar dan kunci pintu. Masuk ke dalam ruang rahasia yang cuman kita sama Tuhan yang punya. Caranya pasti beda-beda. Ada yang literally masuk kamar beneran. Ada yang mungkin lagi di mall aja bisa gitu. Maksudnya di tengah-tengah keramaian. Maksudnya pasti caranya tuh beda-beda dan kita harus nemuin sendiri gitu. Dan benar-benar masuk dalam ruang rahasia itu yang menjadi kunci. Jangan tanya sama orang. Bukan artinya Tuhan gak bisa ngomong lewat orang. Tapi semakin kita nanyanya sama orang lain, kita semakin nge-google. Gak cuma orang tapi Mbah Google juga kita tanya. Ya itu lama-lama ya makin ke bawah arus yang melenceng. Jadi ya itu untuk supaya nggak distracted, menurut aku harus aktif dari kita, benar-benar diligently kalau yang tadi Tante Tati bilang. Yes, thank you. Aktif, diligently, ya kan? Jangan Mbah Google terus nomor 1. Boleh sih, tapi ada kebenaran di atas itu. Oke, lanjut. Siapa nih? Victo atau Ladriska atau Victo? Aku mungkin tambahin dikit aja Non, tadi pas Ria juga sempat mention yang Matius 6 ayat 6 itu kan yang kalau mau berdoa ya masuklah ke kamar gitu. Tapi kamar itu bukan cuma ruang, karena yang tadi kayak yang kamu ngomong Non, maksudnya Roh Kudus itu 24 jam di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan kapan kita mau set fokusnya kita ke Dia dan rest di dalam Dia dan mau mendengar, yang setelah mendengar yang merespon. Banyak seringkali itu kadang-kadang justru kalau kita ngomong terus, kita fokus terus dengan keadaan, kita nggak bisa dengar dan kita juga nggak bisa ngerespon. Kalau nggak dengar, otomatis nggak bisa ngerespon apa yang Tuhan yang mau ngomong, kebenaran apa sih yang Tuhan mau kasih tahu gitu. Jadi itu emang salah satu yang sangat membantu sekali ya. Maksudnya dengan stillness yang sering Rizka share juga, jadilah tenang. Kalau nggak tenang gimana bisa berdoa? Itu aja sih Non. Thank you Non. Victo. Jadi kita perlu juga tenang, nggak harus ngomong terus. Jadi kita nggak bisa dengerin orang, apalagi dengerin Tuhan. Thank you Victor. Rizka. Iya. Aduh menarik banget ya. Jadi emang aku udah bingung mau nambahin apa karena udah kayak banyak banget yang perlu dicerna. Jadi benar banget sih, maksudnya emang butuh kayak kita dari awal tahun tuh kita sama-sama di Life Center itu juga punya satu kebiasaan baru yang kita sama-sama saling ngingetin, di mana kita be intentional gitu untuk melakukan apa yang memang penting, apa yang perlu memang untuk kita lakuin gitu. Seperti balik tadi yang aku udah lupa nih siapa yang ngomong karena di kepala aku udah banyak banget. Kayak kita perlu memilih gitu loh dengan benar. Kita mau fokus ke kenyataannya, ke situasi yang kita lihat, atau kita fokus sama kebenarannya Tuhan gitu. Seperti yang tadi Ria juga bilang, kita perlu masuk ke tempat, kita perlu waktu gitu, kita perlu satu ruang yang mungkin bukan dalam arti mungkin masuk ke kamar atau gimana, tapi adalah suatu postur hati untuk kita dengar apa yang Tuhan bilang. Bukan berarti kita nggak boleh ngomong ya sama Tuhan kayak, aduh Tuhan ini gimana, karena kecenderungan kita kan, apalagi cewek-cewek, wanita-wanita, pasti kan pengennya curhat gitu kan. Wah, dengerin ini pasti mau curhat. Aduh Tuhan, aku mau curhat gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga mau dengar kalau Tuhan curhat gitu? Kalau kita doang yang curhat, yang ada pasti kayak, iya nih Tuhan, tau nggak tadi di berita angkanya COVID tetap naik, masih 3.000 di Jakarta. Nanti ada PPMKM, udah banyak banget istilah, ada lockdown, PPMKM, ada apalagi lah nggak tahu gitu. Yang pasti kita sampein pasti kayak curhat aja gitu. Tapi penting banget aku rasain buat kita juga diam gitu. Kayak tenang, abis itu Tuhan mau ngomong apa nih gitu.
seperti yang aku juga waktu itu pernah sharing gitu ya tahun lalu, di mana aku lagi karantina di rumah, terlalu banyak suara yang ini dan itu, suara baik saran dari orang atau apapun. Tadi dia juga bilang bukannya artinya kita nggak boleh tanya ke orang, enggak. Tapi yang paling utama, tadi siapa yang bilang? Tante Tati, Matius 6:33, seek first. Carilah yang utama. Biarlah tuh kita tuh nyarinya tuh Tuhan dulu gitu loh, bukan aduh pengen curhat sama si ini, aduh pengen curhat sama si itu gitu. Jadi lebih baik tanya apa sih? Kadang-kadang kan kita sebagai manusia tuh gini, dia mau kasih saran apa ya? Dia mau kasih saran apa ya? Lebih baik kita tanya, Tuhan mau kasih saran apa ya? Karena apa yang Tuhan saranin itu pasti kebenaran dan pasti akan memimpin kita kepada damai sejahtera. Di sini Yesaya 32 aku catat ayat 17 dibilang. Tadi Tante Lydia udah bilang ya. Ini nih ayatnya nih Tante aku cari. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau disambungin sama ayat yang jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, waktu kita fokus sama Tuhan, kita pasti akan tenang. Karena dibilang, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, akibat kebenaran ialah ketenangan. Nah kalau akibat kebohongan, akibat kita fokus sama yang lain, which is kenyataan, ya pasti kemerungsung kalau orang Jawa bilang, gerasa gerusu, pikirannya pusing, segala macam. Tapi kenapa kita harus fokus sama kebenaran? Dibilang, firman Tuhan udah, I love it banget sama firman Tuhan tuh karena ini, dengan jelas akibat kebenaran adalah apa? Ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Itu sih, Non. Aduh, semangat. Semangat semua wanita perkasanya Tuhan. Ya dari Driska, Adria, dan semuanya. Aku mau tambahin dikit, Non. Oke, apa, Victor? Nah, itu maksudnya kita juga bisa, maksudnya ada banyak kebohongan-kebohongan dan fakta-fakta yang di dunia ini. Sekarang itu maksudnya akhir-akhir ini karena kita sering devotion juga, otoritas mana yang kita mau kasih? Kita mau kasih ke otoritas ke kebenaran dan kebohongan yang ada, atau kita mau kasih otoritas ke kebenaran? Karena kebenaran udah pasti membebaskan. Itu utamanya. Jadi itu yang memang maksudnya itu sangat membakar kita satu sama lain ya. Sekarang lagi share, saling dengar aja kayak gimana gitu. Thank you, Non. Thank you. Dari semuanya saya diingatkan kembali. Benar-benar kayak Daud waktu bersama Goliat. Daud kenapa menang melawan Goliat? Karena dia tidak melihat seberapa besarnya Goliat, seberapa seremnya medan perang itu. Tapi dia tahu, dia pegang kebenaran. Bersama Tuhan setiap hari journey-nya Daud, yaitu Tuhan sumber kemenangan, dia pasti menang. Karena yang lebih besar dari Goliat ada bersama Daud. Dan Daud, bukan kayak Ladriska bilang curcol sama orang, banyak cari berita di luar, tapi Daud berdua sama Tuhan, secret place sama Tuhan, kayak Ria bilang, enjoy sama Tuhan perjalanan dan kebenaran itu Tuhan singkapkan kepada Daud karena perjalanan dia bersama Tuhan, ya kan? Nggak perlu orang tahu, nggak perlu gembor-gembor, yang penting enjoy berjalan bersama Tuhan, karena yang tahu antara kita dan dia, dan pasti kita percaya kebenaran Tuhan akan membebaskan dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Oke. Ada pertanyaan yang masuk. Kakak mau tanya, gimana cara untuk terus stay connecting dan fokus to God, juga fokus sama Tuhan sementara sekeliling kita banyak yang jobless, gaji dipotong, suami nggak berubah-ubah, sementara kebutuhan jalan terus, dan ini yang sering ditanyakan juga sama orang-orang. Oke, dari para mama-mama, ada yang mau jawab? Silahkan. Tante jawab dulu. Coba jawab ya. Oke, thank you. Oke. Ini pertanyaan juga yang bagaimana stay connected, fokus itu udah dijawab ya tadi ya. Tapi Tante benar itu semua harus kita lakukan. Dan ada lagi satu hal kan yang Tuhan mau kita lakukan. Memang ini bukan jawaban pertanyaan yang gampang untuk dijawab. Realitanya memang sangat-sangat susah dan tidak ada satu jawaban pasti untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi saya merasa kita lakukan bagian kita aja. Yaitu apa yang Tuhan minta? Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya gitu. Bukan berarti waktu kita cari kerajaan Allah terus kita nggak ngapa-ngapain.
Of course kita harus melakukan bagian kita, tetap cari usaha, tetap berusaha untuk cari melamar pekerjaan ini itu, tetap harus kreativitas untuk kita bisa menghasilkan hasil-hasil tambahan. Itu semua sebagai manusia kita tetap harus lakukan. Tapi yang kita harus lakukan bagian kita adalah memposisikan diri kita dulu. Kita mau posisi apa? Kita mau posisi sebagai anak raja dulu, atau kita mau posisi jadi pengemis? Posisikan diri kita dulu sebagai anak raja. Nah, dari situ posisi kita yang kita ada, kita sudah mendapat 1 poin plus. Kita merasa kita anak raja. Kita sebagai anak raja, apa sih tugasnya anak raja? Kita harus membawa nama baik Bapak kita dong. Bapak raja kita kan, raja. Ya, Bapak kita raja. Kita harus membawa reputasi dia yang adalah kita, anaknya dia gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah melakukan hal-hal yang Tuhan suka, bukan melakukan yang Tuhan larang. Ya toh? Dan tidak, ya yang kecil-kecil aja dulu deh. Nggak bohong, nggak mencuri, tidak gosip, tidak memfitnah. Itu aja dulu umpama itu ini yang kita secara spontan aja ya, tapi pasti kalian juga tahu apa sih yang Tuhan gak mau, ya toh. Lakukan bagian kita, lakukan kebenaran bagian kita dulu. Dan apa itu aja? Seek me first, cari dia, yaitu tadi hubungan-hubungan kita connect sama dia itu. Dan saya percaya, walaupun jawaban itu Tuhan tidak berikan instan, plek terjawab, enggak. Tapi Tuhan itu akan mengarahkan kita. Oh, kemarin kita waktu cari apa itu? Cari pekerjaan. Waktu kita sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, tuh kita kan sedih bilang kita itu nggak sendiri, kita ada Dia di dalam kita. Kita nggak sendiri, kita berjalan, kita bawa Dia bersama dengan kita. Pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Karena kita sudah mengenal karakter Allah yang nomor 1, ya kan? Jadi kita memposisikan diri kita itu sangat penting. Tapi kalau kita memposisikan kita sebagai pengemis, bisa minta terus cuma kayak kurang. Tapi kita tidak menyadari bagian kita, apa yang kita harus lakukan. Nah, selidiki hati kita. Tanya Tuhan, selain kita juga minta berkat, kita juga mesti lihat diri kita sendiri, ngajak dulu gitu loh. Tuhan, apa sih Tuhan yang mesti aku harus lakukan gitu. Fair dong, kalau kamu minta sesuatu, orang itu juga minta imbalan dari kita kan fair, ya toh. Nah, Tuhan nggak minta imbalan apa-apa, Tuhan nggak minta uang kita, Tuhan nggak minta diapa-apain, Tuhan tidak minta sanjung. Tapi yang Tuhan mau itu supaya kita semakin hari, semakin seperti Dia. Semakin hari kita bisa keluar buah-buah yang indah. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama kita, nama Tuhan. Dan saya percaya, dan saya juga sudah alami, pada waktu kita mendahulukan Dia, itu Tuhan itu nggak pernah terlambat. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya minta-minta. Tapi Tuhan selalu mencukupkan. Dan tergantung lagi loh, kalau ini mindset kita, ini belief system kita tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau, ya kita mintanya yang enggak kan. Dan pada waktu kita minta yang enggak, ya toh, ya nggak dijawab deh sama Tuhan, karena pikiran kita nggak ngerti apa yang pikiran Tuhan gitu. Jadi kita mesti puaskan diri kita juga dulu gitu. Waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita mengenal isi hati Tuhan, kita puas dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Selanjutnya, the rest is a bonus. Maka semuanya akan dilengkapi. Apa yang nggak penting pasti dilengkapi. Itu buat saya itu bonusnya gitu. Tapi yang inti-inti kepentingan kita pasti Dia cukupkan. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Thank you Tante Tati, benar-benar semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita terus terkoneksi dengan kebenaran Tuhan. Thank you Tante Tati, mantap. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir. Oke. Berkaitan sama cerita hidup Tuhan Yesus, apakah ada langkah praktis untuk bisa look up? Siapa yang mau jawab duluan? Tante jawab ya. Oke, Nanda, silakan Nanda. Untuk kita bisa fokus, itu kita harus rajin membaca Alkitab, merenungkan, bukan hanya sekedar membaca dan kayak
terus lupa gitu. Saya sendiri juga sedang mempraktekkan itu gitu. Saya juga sedang mencari Tuhan dengan segala kekuatan kita kan, supaya saya semakin hari semakin kuat. Seperti apa yang cerita Tuhan Yesus gitu. Setiap pagi dia meluangkan waktu untuk mencari Bapaknya terlebih dahulu. Dan selain itu saya juga harus meluangkan waktu untuk saya mengenal hati Bapak saya. Seek the kingdom first itu yang seperti yang kayak saya saksikan. Matius 6:33 itu seperti mengikuti saya terus gitu loh. Ngikutin saya terus. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah itu semua jawaban ada di situ. Gak usah nanya sama orang lagi, gak usah curhat sama orang lagi, tapi curhat sama Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Tapi yaitu adalah rajin merenungkan firman Tuhan. Dan itu enggak jauh kan, kita semua sudah pasti punya kan? Ya, Alkitab. Alkitab adalah petunjuk untuk jalan-jalan kita. Dalam segala keadaan semuanya ada di dalam situ. Asal kita mau seek diligently. Yes. Cari dahulu dengan segala kekuatan kita. Enggak boleh cuma ntar sisa-sisa waktu, enggak boleh dengan ya ntar kalau ada waktu, enggak. Tapi kita harus, apalagi khususnya di waktu-waktu seperti ini ya, saya sendiri saya put aside waktu untuk saya lebih mengenal Tuhan. Saya suka nggak saya suka, tapi saya put waktu. Saya lebih mau berfokus, saya mau lebih mengerti. Karena saya tahu hari-hari depan ini saya perlu kekuatan dari Tuhan untuk saya bisa melalui hari-hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Yes, amin. Thank you Tante Tati. Benar sekali, kita jangan baca Alkitab stop sampai logos doang, tapi harus rema. Karena Alkitab adalah panduan, benar-benar kebenaran yang mutlak dan bukan buku cerita. Oke, lanjut. Siapa yang mau jawab? Mama Lydia atau Mama Mika? Langsung praktis. Oke. Saya tambahin dikit ya, cuman nambah dikit aja. Jadi setuju banget tadi yang seperti Tante Tati bilang, kita harus utamakan seperti yang Yesus lakukan. Kan Yesus udah beri contoh. Pagi hari dia beri prioritaskan dulu waktu dengan Tuhan. Begitu kita memprioritaskan dengan Tuhan, itu apinya udah ada di roh kita. Nah, seluruh hari kita fokus sama Tuhan itu lebih mudah. Itu yang namanya terbang tinggi bagi Raja Wali ya. Kita nggak terlalu fokus dengan apa yang terjadi di hadapan kita, tapi pikiran kita terus pada Dia yang ada di atas dan hal-hal yang terjadi di atas gitu. Nah, itu nggak mungkin kalau menurut saya kalau pagi-pagi kita nggak prioritaskan Dia dahulu. Dan itu pertama, terus kemudian malam hari kita tutup hari dengan kembali kita masuk hadiratnya. Menurut saya itu. Thank you, Noni. Thank you, Tante Mika. Oke, mantap. Lanjut. Apa langkah praktisnya? Mama Lydia? Sorry, Tante masih mute. Belum di-unmute. Oke. Thank you, Tante. Tes, udah. Udah kedengeran belum, Non? Udah, siap. Udah ya, oke. Sama sih tadi seperti yang tadi Bu Tati sama Bu Mika. Halo? Yes, Tante. Oh, bisa ya? Ya, udah. Tante, beneran. Ya, sama sih seperti yang tadi Tante Tati sama Bu Mika juga ngomong bahwa bagaimana kita melihat contoh Tuhan gitu loh, Tuhan Yesus yang mempunyai hubungan yang begitu sama Bapa gitu loh, melekat sama Bapa. Jadi dia selalu dia setiap hari gitu dia ada waktu untuk bersama Bapa. Gitu. Nah itu yang membuat ya itu yang mesti kita lakukan. Jadi ada bagian kita gitu loh. Bagaimana kita maksudnya ya merenungkan firman-Nya dan kita hidup intim bersama Tuhan, itu yang membuat kita bisa terus look yang tadi contoh Tuhan itu yang membuat kita bisa terus look up gitu kan. Dan yang juga mungkin contohnya juga kita mengucap syukur gitu loh. Kita percaya
waktu kita mengucap syukur, maka seperti Tuhan waktu dia membuat 5 roti 2 ikan itu kan dia mengucap syukur. Dan mujizat itu terjadi gitu loh. Bukan ngomel pada saat kita ngadepin apa, tapi kita mengucap syukur dan kita percaya kuasa dari pengucapan syukur itu luar biasa. Mujizat boleh terjadi. Itu aja. Ucapan syukur. Yes, thank you Tante Lydia. Oke, anak-anaknya, siapa yang mau mulai duluan? Aku langkah praktisnya adalah satu, menyadari dulu siapa diri kita. Menyadari kalau kita anak. Kan kalau dari kehidupan Yesus kan bilang anak nggak bisa mengerjakan sesuatu yang nggak dari Bapa gitu. Anak ngelihat Bapa, baru anak ngerjain gitu. Dan itu prinsip yang buat yang di sini, buat para ibu-ibu yang udah punya anak, yang nggak punya anak pun juga kita sudah menjadi anak kan. Anak itu selalu nyontoh bapaknya. Anak itu selalu nyontoh ibunya, nggak pernah enggak. Dan langkah praktisnya adalah satu ya menyadari dulu gitu, karena kita harus sadar juga kalau yang namanya orang tua atau yang namanya bapak itu nggak bisa berfungsi kalau kita juga nggak masuk memposisikan diri kita jadi anak. Kalau kita nggak, jangan kita ngomong doang iya bapak adalah bapak, tapi habis itu kitanya keluyuran. Kalau kita nggak pernah pulang, kalau kita nggak pernah bergaul, ya sama aja bohong gitu. Kalau aku sendiri juga nggak pernah pulang ke rumah orang tua, nggak pernah ngobrol, ya sama aja, nggak akan pernah tahu gitu apa sih yang dikerjain papa mama gitu. Dan itu sama prinsipnya gitu. Gimana kita bisa langkah praktisnya dari kehidupan Yesus ya itu selalu cari tahu bapaknya ngapain gitu. Tapi sebelum nyari tahu kita harus sadar dulu kita itu anak gitu. Thank you Adria, keren sister. Jadi identitas kita itu sangat penting dan menentukan. Oke, lanjut. Ladriska atau Victor? Silahkan. Oke, aku nambahin sedikit. Kalau pertanyaan langkah praktis, mungkin aku nambahin sedikit. Mungkin kalau langkah praktisnya adalah mengambil waktu seperti yang tadi Kak Mas tadi ya yang bilang, kita benar-benar be intentional gitu loh, kita set waktu gitu loh untuk kita fokus gitu loh sama Tuhan. Bukan artinya habis setelah misalnya 1 terus keluyuran pikirannya kemana, dibiarin kemana-mana, enggak. Tapi gimana kita mempunyai waktu, tadi Tante Mika juga udah bilang memprioritaskan kayak pagi-pagi, kayak misalnya praktisnya misalnya buka mata, yang dibuka langsung WhatsApp gitu kan, buka mata belum juga selamat pagi apa Tuhan gitu nih, selamat pagi WhatsApp atau selamat pagi Facebook gitu kan, selamat pagi Instagram gitu. Nah itu sih hal-hal praktisnya buat aku, kayak bagaimana kita memprioritaskan setiap hari apa sih yang mau kita fokusin gitu loh. Karena kalau kita fokusnya dengerin apa yang balik lagi, fokusnya dengerin yang apa yang koran bilang, apa yang berita TV bilang, ya kita pasti akan bingung sendiri gitu. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hal-hal praktis yaitu selalu mendengarkan apa yang Bapak bilang, seperti tadi Ria bilang, apa sih yang Bapaknya ngomong, apa sih yang Bapak lagi kerjain. Nah dari kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, aku rasa itu semua akan mengalir dengan sendirinya gitu. Seluruh kehidupan kita, seharian kita tuh akan penuh dengan damai sejahtera ya. Itu sih. Thank you Driska, mantap. Oke, lanjut Victor. Kalau dari aku itu sebenarnya itu kayak semua rangkuman yang sudah kompleks, udah dijawab semua para mama dan sister. Dan kalau buat aku tambahan cuma dikit. Dari secara keseluruhan yang di-share tadi, aku suka praktisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu kayak ada momen yang di mana-mana aku cuma diam, kayak aku cuma diam pengen dengar. Kadang-kadang ada ayat yang tiba-tiba keluar, terus saya aja nyari. Akhirnya, oh ini ternyata Tuhan lagi ngomong tentang sesuatu, maksudnya yang apa yang sedang dijalankan, dan kadang-kadang juga belum tentu yang dijalankan, tapi kayak Tuhan lagi mau ngajar sesuatu. Jadi kayak ketika satu ayat terlintas, dan mulai gali apa sih yang Tuhan lagi mau ngomong melalui ayat pasal ini, perikop ini. Jadi aku pribadi sih seperti itu, kebanyakan dari itu aja sih, Non.
Thank you Victor, keren. Oke, dari saya cuma selalu diingatkan seperti lagu yang sering kita nyanyiin, we are no longer slave, tapi kita adalah son and daughters-nya. Jadi cari Tuhan tuh sebenarnya nggak susah. Yang bikin susah adalah pikiran kita sendiri. Jelas-jelas tuh Tuhannya udah ada di dalam kita. Kita yang bikin susah. Tuhan cuma liatin dari atas. Aduh, saya sudah di sini, ya kan? Dan Om David selalu ingetin aku dan dia bilang, inget lagu ini katanya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Itu benar-benar kunci yang harus kita pegang kuat-kuat. Ingat terus kasihnya, kebaikannya. Karena the enemy lies, musuh terbesar adalah mau mengintimidasi kita. Nanti bikin sebentar Tuhan jahat, sebentar Tuhan baik. Lama-lama Tuhannya kayak bipolar gitu kan. Padahal Tuhan, God is always good. Dan ada cara-caranya sendiri untuk setiap. Sinoni. Yes. Kita Om David selalu ingetin. Kita pegang terus kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para mama-mama yang selalu juga ajarin kita sama-sama belajar. Mama Tati, Mama Mika, Mama Lydia, dan juga anak-anaknya, sister-sister Adriel, Adriska, Victor untuk hari ini. Dan juga terima kasih untuk para wanita perkasanya Tuhan yang sudah bergabung bersama kami di Women's Talk by Life Center Family. Saya percaya di season ini, mari sama-sama yuk kita terus maju, semangat, dan apa? Satu kata, look up, bukan look down.